mulai pembelajaran, Ibu minta satu orang untuk pimpin dalam doa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepadamu atas berkat dan perlindungan sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapa, dalam sebentar lagi kami akan mengikuti KBM. Namamu kami puji ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Roberto Seda, Yosefina Wanti, Maria Nanu, Ichiro Rasinati, Dionysius Ardiano. Alasannya? Stefanus Gunawan. Pembelajaran di siang hari ini, Ibu minta kalian semua berdiri. Kita bangkitkan semangat kita, kalian minta berdiri. Sekarang sudah pernah nih latihan tepuk semangat? Sudah. Sekarang kita gerakan tepuk semangat dulu. Dengan panduan Ibu baru kita lakukan. Siap? Siap. Tepuk semangat. Transformasi itu apa? Ibu mau bertanya dulu. Ada yang tahu transformasi itu apa? Apa? Perpindahan tempat. Ini Transformasi, perubahan atau perpindahan. Oke. Transformasi itu sama dengan perpindahan tempat atau perubahan. Nah, itu benar. Tetapi sebelumnya Ibu mau kalian melihat satu video. Coba perhatikan video di depan, mudah-mudahan bisa ya. Perhatikan video ini. Apa yang kalian lihat di dalam video itu? Apa? Nah, di dalam video itu ada sebuah mobil, bukan sebuah lagi, banyak mobil tadi ya. Banyak mobil tadi itu yang dari mobil tiba-tiba berubah menjadi robot. Nah, perubahan dari mobil dia menjadi robot, itulah yang disebut dengan transformasi. Nah, apa yang berubah dari mobil tiba-tiba jadi robot? Apa yang berubah di situ? Ya, betul. Jadi bentuknya awalnya mobil, tiba-tiba dia berubah menjadi robot. Ada yang telah memperhatikan video transformasi sebuah film tadi yang ditampilkan itu film. Ada kaitannya film itu dengan materi kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah perpindahan tempat atau yang dimaksud dengan translasi. Jadi bagaimana dia berpindah, bagaimana cara hitungnya, itu kita akan perhatikan mempelajarinya itu di pembelajaran kita kali ini. Nah, berharap kalian juga bisa terlibat aktif di dalam kelompok untuk menyelesaikan nanti LKS yang nanti akan diberikan. Oke, jadi ini kan tadi sudah bagi dalam kelompok supaya kita tidak terlalu berkerumun. Makanya kalian dibuat ini kelompok A ya. Jadi 8 orang ini kelompok A, yang di tengah ini kelompok B, yang di tengah ini adalah kelompok yang ketiga, kelompok C. Nah, sebelum kalian mengerjakan LKS, Ibu menjelaskan sedikit tentang transformasi itu apa. Nah, tadi kan kalian sudah mengatakan bahwa transformasi itu adalah perubahan bentuk atau perpindahan tempat kan? Nah, sekarang yang dijelaskan di dalam transformasi itu mengenal 4 jenis atau 4 macam transformasi. Yang pertama adalah translasi. Itu Ibu tampilkan di PowerPoint. Yang pertama adalah translasi. Nah, apa itu translasi? Pergeseran. Di sini ada penghapus. Perhatikan ya. Di sini ada penghapus. Awalnya tempatnya di sini. Ketika kita geser begini,
translasi. Jadi translasi itu biasa disebut juga dengan pergeseran. Nah, di dalam pergeseran itu nanti kita akan hitung seberapa jauh penghapus ini tadi bergeser. Nah, itu yang akan kita cari. Dia berhenti di titik mana ini? Nah, itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita tadi yang Ibu sudah sebutkan. Jadi kita akan hitung pergeserannya itu sebanyak berapa. Nah, sekarang Ibu mau bagi ini LKS. Nanti LKS ini kalian kerjakan di dalam kelompok. Bisa ya? Ini masih satu kelompok ya, tetapi supaya tidak kita bagi dalam kelompok. Rumusnya baru cari dia punya bayangan A, B, baru kita gambar. Ya, cari bayangan A nya dulu berapa, bayangan B berapa, baru berapa. Carilah bayangan titik A 2,6 oleh translasi T sama dengan min 4, 3. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Jadi yang diketahuinya kan 2,6. Translasinya min 4, 3. Yang ditanya itu adalah bayangan dari titik A. Jadi ini taruh di sini ditanya. A, baru jawabannya ini. Jawabannya kita tulis dulu rumusnya. Rumusnya kan ini jangan pakai A baru X, Y. Translasikan sepanjang AB. A aksennya ini berapa? Tulis di sini. Panjang T-nya berapa? Min 4, 3 kan? Berarti sini 4, min 4, 3. Nah, bayangannya itu adalah ini. Berarti 2 ditambah min 4 dan 6 ditambah. Coba lanjutkan. Perhatikan Ibu di sini ya. Mana dia soalnya? Nanti kalian yang susun di sini ya. Jadi ini kan ada, carilah bayangan titik A. Diketahuinya ya. Diketahuinya A itu adalah 2,6. Translasinya kita jawab ini kita gunakan rumus yang ada. Rumus yang ada itu kan A dalam kurung titik X, Y ditranslasikan sepanjang AB. Bayangannya itu adalah X tambah A, Y tambah B. Nah, setelah ini kita tinggal masukkan. Jadi masukkan titik-titik ini di dalam rumus ini. Jadi ini A, titiknya berapa? 2,6. Translasinya berapa? 4, 3. Sini 4, 3. Sekarang kita masukkannya. X-nya berapa? 2 kan? A-nya berapa? Ini kan A, berarti 4. Y-nya berapa? 6. Tambah B-nya berapa? 3. Tinggal kita jumlahkan ini. Dapatlah. Sudah? Jadi karena setiap kelompok sudah menyelesaikan LKS yang sudah diberikan, sekarang kita mau presentasi per kelompok ya. Nah, kita mulai dari kelompok A. Silakan kelompok A.
sudah paham ya? Translasi itu apa tadi? Perpindahan. Jadi translasi itu tidak merubah bentuk, tetapi hanya berubah tempatnya saja. Dari yang kita hitungan itu adalah pergeseran dari titik awal ke titik akhir dari translasi. Sudah paham? Nah, sekarang Ibu akan membagikan kalian lembaran evaluasi. Kita ikut evaluasi, tapi kita mau bermain games dulu. Sebelum kita lakukan evaluasi, kita main games. Nama gamesnya itu 1, 2, 3 loncat. Nah, sekarang Ibu minta semua berdiri. Keluar di tempat masing-masing. Supaya agak enaknya loncat kan. Nama gamesnya 1, 2, 3 loncat. Jadi gamesnya itu begini. Kita akan berhitung 1, 2, 3. Nanti ketika sampai di 3 kembali lagi ke 1. Jadi kalau Ibu bilang 1, kalian 2. Ibu langsung jawab 3. Kita coba ya. 1. Jawab. 2. 3. 1, 2. 3, 1. 2, 3. 3. 1. Ya, paham ya? Gampang kan? Cuma ganti-ganti. Sekarang yang Ibu mau ganti, jangan kalau 1, 2, 3 kan tidak terlalu bagus. Sekarang kalau Ibu bilang 1, 2-nya ganti dengan tepuk 1 kali. Sudah? Jadi 2 diganti dengan apa? Tepuk 1 kali. Tepuk 1 kali. Kita coba. 1, 3. 1, 3. 1, 3. 1. Ulang. Sorry. Jadi kalau Ibu bilang 1, kalian tepuk. Karena 2 diganti dengan tepuk. 3 kembali lagi ke 1. Ulang. 1, 3. 1, 3. Nah, sekarang 3-nya itu ganti dengan loncat. Kita coba ya. 3 ganti loncat, 2 ganti apa tadi? 1. 1, 2. 1. Ulang. Biar. Konsentrasi. Kalau 1 diam, 2 tepuk, 3 1. 1. 1. Ulang atau tambah lagi? Ulang dengan tambah sama ya. Ulang. 1. 1. Sudah selesai? Sudah. Nah, kalau sudah selesai, sekarang lembaran evaluasinya kumpul semua ke depan. Taruh di meja ini. Lepas di sini. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran yang terakhir. Kita sudah di akhir. Ibu minta kalian mengerjakan PR di rumah. Coba PR-nya dibuka dulu di halaman 98. PR-nya nomor 1 dan 2. Jangan banyak banyak. Nomor 1 dan 2. Kita catat soal? Sudah. Nah, sekarang pembelajaran kita di hari ini sudah selesai. Nah, sebelum kita mengakhirinya, Ibu minta 1 orang untuk pimpin kita dalam doa. Surga, syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengabulkan dan memberikan kami pelajaran yang baik. Allah Bapa dalam surga, kini kami akan pulang. Lindungilah kami selama kami di perjalanan dan sampai di rumah kami masing-masing. Namamu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Hai, perkenalkan nama saya Mary Sagai, salah satu CGP dari Kabupaten Manggarai Barat. Saat ini bertugas di SMP Negeri 3 Macang-Pacar. Pada kesempatan kali ini saya akan merefleksikan berkaitan dengan aksi nyata yang saya lakukan di dalam pembelajaran saya di kelas tentang pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Nah, pada kali ini pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional yang saya terapkan di kelas saya yang saya lakukan di beberapa hari yang lalu merupakan salah satu pembelajaran yang baru yang saya lakukan di dalam kelas. Yang barunya itu adalah strateginya, di mana lewat pembelajaran berdiferensiasi saya menganalisis kemampuan belajar siswa itu lewat kesiapan belajar anak-anak di dalam kelas, dan bagaimana dalam pembelajaran itu saya menyertakan dalam break-break tertentu menerapkan satu gerakan-gerakan untuk membangkitkan fokus dan semangat anak-anak. Nah, pembelajaran yang saya lakukan ini mungkin masih banyak kekurangannya berkaitan dengan strategi yang saya lakukan, karena ini merupakan pembelajaran yang juga masih baru yang saya lakukan. Strategi ini juga baru bagi saya, dan mudah-mudahan di kedepannya strategi ini dapat saya terapkan dengan baik di dalam kelas saya. Berkaitan dengan hasil yang saya lakukan dengan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional terhadap anak-anak, anak-anak saya maupun siswa-siswa saya itu merasa senang dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di dalam kelas. Terbukti dengan cerianya anak-anak, mereka merasa senang, gembira, dan nyaman ketika pembelajaran atau strategi itu saya terapkan di dalam kelas. Mudah-mudahan lewat strategi pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional ini, kelas saya dapat lebih berwarna, lebih nyaman lagi bagi siswa, sehingga anak-anak ketika belajar di dalam kelas dengan pembelajaran matematika ini, mereka dapat mendapatkan kenyamanan mereka dalam belajar, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar anak-anak di dalam mencapai cita-citanya masing-masing. Mungkin sekian refleksi saya terhadap pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional.